Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil video yang kami buat dengan judul segmen operasi. Baiklah, di sini ada definisi segmen operasi. Segmen operasi adalah bagian dari entitas yang merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Menurut PSAK 5, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang pertama terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua yaitu hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambilan keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Yang terakhir yaitu ada tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Selanjutnya itu ada konsep pelaporan segmen operasi. PSAK 5, segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dari lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. PSAK 5 hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang dan ekuitas di pasar publik. Dengan menerapkan PSAK 5, komitmen atau entitas publik wajib mengungkapkan informasi segmen operasi dalam catatan atas laporan keuangannya. Baiklah, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang konsep pelaporan segmen operasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ambang batas kuantitatif. Yang pertama yaitu ambang batas 10%. Menurut PSAK nomor 5, entitas melaporkan informasi yang memiliki ambang batas kuantitatif yaitu ketika pendapatan yang dilaporkannya dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dari penjualan atau transfer antar segmen, yang mana lebih dari 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua operasi. Yang kedua yaitu ada laba rugi absolut lebih dari 10%, yang mana lebih besar gabungan segmen yang laba atau segmen yang rugi. Yang ketiga yaitu ada memiliki 10% aset atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Nah, untuk menentukan apakah suatu segmen operasi dilaporkan terpisah, entitas cukup memenuhi salah satu dari ketiga ambang batas yang sudah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada ambang batas 75%. Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka diperlukan tambahan segmen operasi yang dilaporkan sehingga sedikitnya 75% dari pendapatan eksternal entitas tercakup dalam segmen yang dilaporkan. Kita akan membahas tentang pengukuran dan pengungkapan. Yang pertama yaitu ada pengukuran. Nah, di pengukuran ini unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen. Yang kedua yaitu dialokasikan dengan dasar yang wajar. Yang ketiga, entitas menjelaskan pengukuran segmen yaitu sebagai dasar akuntansi dan sifat perbedaan pengukuran segmen dan pelaporan entitas. Yang keempat yaitu ada sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan dalam segmen. Dan yang terakhir yaitu ada sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Pengungkapan berdasarkan PSAK 5. Segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Berdasarkan PSAK 5, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi umum, yaitu ada faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasikan segmen yang dapat dilaporkan milik entitas termasuk dari organisasi. Terus B. Pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dan dalam menerapkannya. Selanjutnya C. Jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapat dari setiap segmen dilaporkan.
Selanjutnya yaitu 2, informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan termasuk pendapat dan beban tertentu yang termasuk dalam lapor atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Selanjutnya 3, rekonsiliasi dari total pendapat segmen. Laba atau rugi segmen dilaporkan aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas. Selanjutnya yaitu pengungkapan pada level entitas. Ada informasi produk dan jasa, entitas melaporkan pendapat dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkannya lebih besar. Selanjutnya itu informasi dalam wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis berikut tentang pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada negara domisili entitas yang diatribusikan kepada semua negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapat. Selanjutnya itu aset tidak lancar. Selain instrumen keuangan, aset pajak ditangguhkan aset imbalan pasca kerja dan hak yang timbul akibat kontrak asumsi yang berlokasi di negara domilisi yang entitas berlokasi di setiap negara asing secara total di mana entitas memiliki aset tersebut. Selanjutnya itu informasi pelanggan utama. Entitas memberi informasi tentang sejarah yang mana entitas mengandalkan pelanggan utamanya. Jika pendapatan dari transaksi mencapai jumlah 10% atau lebih, maka entitas harus mengungkapkan faktor tersebut, total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan dan entitas segmen yang melaporkan pendapat tersebut.